Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Berakhirnya Ramadan, di akhir Ramadan, di malam 1 Syawal kemarin yang kita tandai dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil yang begitu membahana menggelorakan jiwa kita, membasahi lisan setiap muslim dalam rangka mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya selama 1 Ramadan penuh kita berada di dalamnya. Lantunan takbir dan tahmid menggambarkan kepada kita hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang maha besar, bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang maha kuasa, bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang maha suci, bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang layak dan pantas untuk dipuji. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, apa hikmah dibalik berakhirnya Ramadan bagi kita? Apa pesan Ramadan yang bisa kita ambil setelah kita berlalu 1 bulan penuh dalam rangkaian ibadah selama Ramadan? Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang takut, dan takutnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan kabarkan kepada kita bahwa ending, tujuan akhir dari ibadah Ramadan kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa salah satunya dikatakan oleh para ulama, orang yang bertakwa itu dia pasti akan takut. Takut ketika dia melanggar perintah Allah, takut ketika dia melanggar larangan Allah, takut ketika dia memakan sesuatu yang bukan haknya, takut dia memakan sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka paham, hadirin yang dirahmati Allah, sedikit saja sesuatu yang masuk ke dalam perutnya itu akan menjadi daging yang ketika itu dikonsumsi oleh anak istri kita, maka itu akan menjadikan satu asbab tertolaknya doa-doa kita. Itu akan menjadi asbab anak-anak kita yang sulit kita nasihati. Dan lebih fatal lagi, hadirin dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin wa damin nabatan min suhti fannaru aula bihima. Sedikit saja daging yang itu terbentuk dari sesuatu yang haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka lebih berhak, lebih layak bagi keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kita ambil sebagai satu pembelajaran untuk kita, keluarga kita dari Ramadan ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang takut, dan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan kita dirahmati Allah, berakhirnya Ramadan ini, 1 Syawal ini, hari ini kita berada, kita betul-betul termasuk kelompok manusia-manusia yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu langsung diakui oleh Raja Iblis ketika Raja Iblis mengatakan qad ghafara li hadhil ummah
fi hadzal yaum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala hari ini telah mengampuni dosa-dosa umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan ibadah rangkaian selama Ramadannya itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan kalau kita tidak berupaya menjaga. Bayangkan iblis yang senantiasa tidak ingin melihat kita melakukan kebaikan-kebaikan, mereka mengatakan dengan tegas, qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Sungguh Allah telah mengampuni umat ini di hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, apa pelajaran berharga yang kita ambil dari berakhirnya Ramadan ini? Dalam penutup ibadah Ramadan sebelum hari ini kita menunaikan salat Id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar setiap kita mengeluarkan zakat fitrah. Agar setiap kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Apa tujuannya? Kata Allah dalam Al-Quran, zakat itu bertujuan dua. Yang pertama, kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah, zakat-zakat kita itu yang pertama mensucikan jiwa-jiwa kita, membersihkan hati-hati kita. Yang di dalam jiwa dan hati kita ini banyak sekali penyakit-penyakit yang itu menjadi sesuatu yang akan menjadikan hati-hati kita ini menjadi gelap. Maka salah satu ikhtiar kita sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, keluarkan zakat dari harta-harta kita. Yang pertama adalah zakat fitrah, tujuannya untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita. Yang kedua, kata Allah di dalam ayat itu, wa tuzakkihim biha. Zakat itu akan membersihkan harta-harta kita. Jadi ada zakat fitrah, ada zakat mal. Maka zakat mal itulah yang membersihkan harta-harta kita, yang mungkin hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita mendapatkannya nggak sengaja ada sesuatu yang subhat. Dalam kita mendapatkannya tidak sengaja ada seorang atau orang lain yang merasa terzalimi oleh kita. Tapi ketika kita yakin, kita paham harta yang kita dapati itu karena sesuatu yang jelas-jelas diharamkan, maka jangan kita berpikir kemudian dengan zakat itu menjadi halal. Maka keluarkan barang yang haram itu agar harta kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa intinya pelajaran yang kedua hari ini yang dirahmati Allah? Ketika kita berbicara dengan harta, maka ternyata puasa mengajarkan kepada kita adanya kepedulian dan kepekaan sosial. Adanya kita berbagi, meringankan beban saudara-saudara kita. Yang amalan ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang akan menghantarkan kita masuk ke surganya Allah, sampai dibahasakan oleh Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Para malaikat mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga dengan berbahagia. Lantaran apa? Salah satu amalan hebat dahsyat yang menghantarkan kita masuk surga, sampai dibahasakan oleh para malaikat dengan tersenyum. Mereka mengatakan, tadkhulul jannata bisalam, adalah orang-orang yang senantiasa tud'imuna ta'am, berbagi kepada saudara-saudaranya. Hikmah dibalik zakat kita adalah kepekaan sosial kita kepada sesama yang ada di sekitar kita, agar kita senantiasa berbagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, dirahmati Allah, apa pesan Ramadan kepada kita? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini ada satu bahagia yang Allah sisipkan dalam hati setiap muslim. Ada satu kegembiraan yang Allah masukkan dalam hati, jiwa, perasaan setiap kita. Yang kebahagiaan ini tidak akan pernah dirasakan oleh siapapun. Yang kebahagiaan ini puncaknya nanti adalah ketika Allah Subhanahu wa taala
kabarkan kepada Rasulullah dalam hadis qudsinya, lis-saimi farhatan. Dua kebahagiaan yang akan Allah dapatkan, yang akan Allah berikan, didapatkan oleh setiap orang yang berpuasa. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika orang yang berpuasa itu akan berbuka, bahagia itu begitu luar biasa. Dan berbuka kita ada dua, hadis dirahmati Allah. Berbuka saat kemarin sore kita masuk waktu berbuka, dan berbukanya hari ini ketika kita ada di 1 Syawal. Ketika berhari raya, inilah bahagia yang kedua ketika kita berbuka, yang kebahagiaan ini tidak akan pernah dirasakan oleh mereka, oleh orang-orang yang mereka tidak menunaikan ibadah Ramadannya. Dan kebahagiaan yang kedua puncaknya nanti adalah ketika Allah berikan kesempatan kita bertemu langsung dengan Allah, dan kita langsung bisa melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa hikmah dibalik hari ini yang dirahmati Allah? Rasulullah dalam beberapa riwayat dikabarkan bahwa salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah saling bersilaturahim, saling bersilaturahmi. Rasulullah berkunjung kepada para sahabat berkunjung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam adat kebiasaan kita di negara kita ini, kita juga saling berkunjung dan bersilaturahmi. Apa yang kita lakukan? Saling melapangkan hati kita masing-masing, saling meluaskan hati kita masing-masing, saling melepaskan kejengkelan, kedengkian, kesalahan yang pernah ada. Dengan satu kata, kita saling meminta maaf antara satu dengan yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini momen yang begitu baik. Kita keluar dengan harapan dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi orang-orang yang qad ghafara li hadhil ummah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak lengkap kalau kita tidak saling bermaaf-maafan. Karena urusan dengan Allah bisa selesai, urusan dengan manusia tidak akan pernah selesai sebelum kita saling berlapang dada, sebelum kita saling mengikhlaskan ketika ada salah kata, salah sikap, salah perbuatan yang mungkin selama interaksi kita itu kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya kata maaf itu, begitu dahsyatnya kata maaf itu, sampai memaafkan ini menjadi salah satu ciri utama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan dirinya, mampu menahan amarahnya. Dan orang yang bertakwa itu wal 'afina 'anil nas, orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu orang lain itu meminta maaf kepada kita. Yang kata Rasulullah SAW, hadirin yang dirahmati Allah, si ahli maaf ini, orang-orang yang pemaaf ini, nanti di hari kiamat Allah langsung yang akan memasukkan mereka ke dalam surga. Aina al-afuna aninas, kata Rasulullah, di mana orang-orang yang dulu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Maka kata Rasulullah, wa khullu, ambil pahala-pahala kalian, ujurakum, kemudian hak bagi orang-orang yang memaafkan itu, an yadkhuluhullahul jannah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya tanpa ada hisab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Yang keempat, ini bagian akhir dari rangkaian ibadah Ramadan kita, sekaligus ini menjadi barometer, alat ukur seberapa berhasil ibadah Ramadan kita, seberapa sukses kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena ibadah pokok dalam Ramadan itu adalah puasa. Maka ternyata di dirahmati Allah, alat ukurnya pun Allah sudah siapkan untuk kita, untuk melihat siapa di antara hamba-hamba Allah itu yang layak untuk mendapat predikat orang-orang yang sukses dalam ibadah Ramadannya. Karena kata para ulama, apa yang dirahmati Allah, ciri di antara
diterimanya amal ibadah seseorang itu adalah inna min alamatil hasanah al hasanah ba'daha. Sesungguhnya satu amal ibadah itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cirinya adalah ketika amal ibadah itu terulang kembali dilakukan sesudahnya. Maka di bulan Syawal ini sudah menanti yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kasaumid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Sekaligus ini alat ukur nyambung dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, ibadah yang diterima itu yang dirahmati Allah, terulang kembali ibadah itu setelahnya. Mudah-mudahan hari ini dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari Ramadan ini, dan kita termasuk orang-orang yang lulus, sukses dalam ibadah Ramadan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari hadirin dirahmati Allah, kita sama-sama menundukkan hati-hati kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, pagi hari ini kami berIdul Fitri. Pagi hari ini ya Allah, kami basahi lisan-lisan kami basahi hati-hati kami basahi pikiran-pikiran kami dengan senantiasa mengagungkan Engkau ya Allah, dengan senantiasa mensucikan Engkau ya Allah, dengan senantiasa membesarkan Engkau ya Allah, dengan senantiasa mentauhidkan Engkau ya Allah, dengan satu harapan Engkau mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Engkau menerima seluruh amal ibadah yang telah kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu di hari raya Idul Fitri ini menjadi hamba-hambamu yang telah Engkau ampuni atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami ya Allah, dan saudara-saudara kami muslim yang telah mendahului kami dalam keimanan ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah ya Allah, tiada daya dan upaya tanpa Engkau ya Allah, tanpa izin-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepada Engkau, Ramadan tahun ini, Syawal tahun ini bukan menjadi Ramadan dan Syawal yang terakhir bagi kami ya Allah, tapi ini menjadi awal bagi kami untuk lebih baik, dan kami menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.